apapun, finish dari melakukan suatu kesibukan, maka carilah kesibukan yang lain. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fa idza faraghta fansab. Lek wis mari penggaweane golek penggawean liya. Maka kula jenengan hadir di momen malam Ahad ini. Ya. Mungkin tadi pagi ada yang sudah pergi ke sawah. Ya. Ada yang sudah ngajar jadi guru. Ada yang mungkin jadi perangkat desa, ada yang mungkin santri ngaji, ujian atau apapun itu. Maka di momen malam Ahad yang biasanya banyak orang itu di waktu malam Ahad ini adalah waktu kosong, maka kita pergunakan malam Ahad ini meneruskan apa yang sudah menjadi istiqomah bagi kita semenjak dulu, untuk kemudian kita pergunakan dalam hal yang kita yakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kula panjenengan tasih diparingi sehat. Biasanya kalau kita masih sehat, seringkali kita ngundur-ngundur sesuatu, dan seringkali saat kita kosong, kita juga seringkali menunda-nunda sesuatu. Oh besok ai, oh besok ai, oh meneai, oh dan lain sebagainya. Sehingga ketika sakit datang dan ketika kesibukan sudah benar-benar mendatangi, maka tidaklah lagi ada kesempatan baginya untuk menjalankan apa yang itu insya Allah kita yakini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sejatinya ini sudah perintah. Lek kosong, ambillah waktu, ambillah kegiatan yang lain. Jangan sampai kemudian ada waktu daripada kita ini, dan jangan sampai kesehatan kita ini kemudian berlalu begitu saja tanpa adanya semangat untuk mengisi dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat kosong, dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di malam Ahad sebagaimana hari ini. Santri suatu saat mungkin akan ada momen libur, nanti merasakan malam Ahad mungkin di rumah masing-masing. Apakah malam Ahad itu moro melok kancane, dolen dan lain sebagainya? Lek santri faham betul tentang mahalnya waktu dan mahalnya nikmat kosong di malam Ahad, maka mereka berusaha pastinya untuk menggunakan waktu malam Ahad dengan baik, bukan sekedar jalan-jalan, naudzubillah kalau sampai bahkan bermaksiat kepada Allah di malam Ahad. Sing A, sing B, sing C enggak pantas. Jadi walaupun nanti kalian pulang ke rumah liburan atau kapanpun itu nanti, tetap harus menggunakan malam Ahad sebagai malam yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah ngundang dukone Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan untuk santri. Jadi malam Ahad betul-betul kita maksimalkan dengan baik di sini ataupun dimanapun. Niki poin yang pertama. Poin yang kedua, shallu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kula jenengan tasih diparingi banyak nikmat, terlebih-lebih nikmat yang mungkin saudara kita di negeri Sumatera sana, mulai dari Aceh, Sumatera Barat sampai ke Sumatera Utara, tidak Allah beri kepada mereka, yaitu nikmat bisa hidup nyaman, nikmat tidak dalam suatu musibah, nikmat kemudian tidak ada dalam kondisi mencekam, nikmat tidak bingung dengan keluh kesah ataupun kekhawatiran yang dimunculkan oleh orang-orang di sana, di Aceh, di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara. Maka kita perlu bersyukur betul. Di sana mereka kita dengar lewat berita, dari manapun beritanya itu, yang katanya 9 hari
tidak menemukan air bersih. Mereka minum daripada air hujan, yang mana air banjir, yang mana air banjir tersebut dicampur dengan teh agar tidak bau tanah. Kemudian diminumlah air banjir tersebut untuk minum, untuk kebutuhan minum mereka. Pastinya kalau memang itu saja untuk minum, apalagi untuk masak. Ada yang 9 hari tidak menemukan pakaian ganti, ada yang bahkan kelaparan sehingga kemudian menjemput ajalnya. Intinya kehidupan benar-benar tidak sedang berjalan normal di 3 provinsi tersebut. Maka kita perlu melihat bagaimana kondisi Pulau Panjenengan sekarang. Alhamdulillah, sekali lagi tsumma alhamdulillah. Coba kita merefleksikan, menggambarkan ini seandainya saja, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wal afiyah, terjadi pada kita. Atau yang mungkin juga sekarang terjadi pada korban erupsi Semeru, yang mungkin ada dalam pengungsian, warga Sumatera, Sumut dan Aceh yang ada dalam pengungsian, rumah mereka kelelep kali pasir, banjir, dan mungkin gelondongan kayu yang turun daripada hutan di sana. Coba kita gambarkan itu terjadi, naudzubillah, nasallallahu alaihi wal afiyah, terjadi pada kita. Maka kira-kira tidak mungkin kula panjenengan sempat untuk ngaji sebagaimana sekarang ini. Tidak mungkin kita sempat untuk kemudian istighosah sebagaimana malam hari ini. Kenapa? Karena kula panjenengan padha bingung golek mangan. Kula panjenengan padha bingung mados tuya. Kula panjenengan padha bingung pados listrik, pados sinyal. Kula panjenengan padha bingung pakai baju. Ini baju sudah 9 hari saya pakai. Kula jenengan bingung yang kemudian ngaji kok oleh mangan tak oleh mangan dan lain sebagainya. Artinya hanya sekedar untuk makan saja bingung, apalagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kebutuhan dasar mereka saja mereka masih bingung, apalagi untuk kemudian menjalankan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu dan wajib kita syukuri kondisi yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan pada kita semuanya sampai pada malam hari ini. Ya, satu, kita bersyukur atas nikmat ini semuanya, dan yang kedua, kita berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi-solusi untuk mereka semuanya yang sedang tertimpa bencana banjir di 3 provinsi Sumatera tadi, ataupun di dekat kita erupsi Semeru ini. Allah berikan mereka kesabaran, kekuatan, dan tambah kuatnya iman dalam diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan yang terbaik untuk mereka di dunia ini ataupun kelak nanti di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, bahwa dalam satu penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlunya kita kemudian untuk mengambil i'tibar atas apa yang terjadi pada suatu kaum. Di dalam satu ayat, bukan dalam hadis Rasulullah, Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Hei wong sing duwe ati, hei wong sing duwe naluri dan akal pikiran yang bener, juku pelajaran songko kedadian sing melampah lan dilampahkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan perintah, dan karena kita masih ada dalam ikatan negara yang sama, ikatan Islam yang sama dengan mereka semuanya, maka ini perlu juga kita ambil perhatian sehingga kita betul-betul mendapat pelajaran walaupun kita tidak sedang tertimpa musibah tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita tidak sedang ditimpa musibah yang menimpa kepada mereka,
ya, sehingga patut sekali dan wajib sekali bagi kita untuk mengambil iktibar yang sangat besar daripada kejadian yang terjadi di mana, di negeri Aceh, Sumut, Subar, begitu juga di samping kita ini di Lumajang. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuka hati kita, membuka pikiran kita, agar kita kemudian merasa bahwa kita ini masih kathah lupute, tiyang niku kathah kirange, selalu berusaha untuk memperbaiki diri hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga kelak menjadi sosok atau menjadi kaum, menjadi umat yang kemudian memberi manfaat kepada orang yang banyak dan parek datang Allah Subhanahu wa taala. Iku nomor kali, nomor 3, sallu ala sayyidina Muhammad. Niki membahas tentang bagaimana cara kita untuk menjadi bagian daripada orang-orang sing didemeni kalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, dan ini hadis qudsi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu allati yubsiru biha wa rijlahu allati yabtishu biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Para rawuh, hadis ini betul-betul kompleks penjelasannya, karena hadis ini menjelaskan tentang bagaimana cara seseorang bisa berpredikat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena impian dan harapan untuk menjadi kekasih Allah itu bukan impian kecil, bukan suatu hal yang remeh, bahkan ini besar sekali di hadapan Allah. Terutama santri, bahwa hidup itu sukses itu kudu tentang materi. Sukses itu tatkala kita kemudian bagaimana, dan ini diajarkan oleh guru kita semuanya, oleh muassis ma'had, oleh murabbi arwahina jami'an, bahwa sukses itu tatkala kita diparingi faham apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Inilah kata sukses dalam makna kita di lingkungan pesantren. Mungkin di luar sana sukses itu diartikan lek duitmu akeh kerjamu mapan, itu sukses di luar sana. Tapi bagi kita di pesantren, tatkala kehidupan ini, di dalam kehidupan ini kita diberitahu dan diberi faham bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan dengan kondisi apapun yang Allah kersakaken. Mbuh sogeh, mbuh gak duwe, mbuh kecukupan. Pokok kita selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sukses yang dimaknai oleh orang luar tidak berlaku bagi kita. Awakmu iki sukses lek mapan, duitmu akeh tapi gak tahu sembahyang. Awakmu iki sukses, duitmu akeh, mapan, pangkate dhuwur tapi gak bakti nang wong tuane. Awakmu iki sukses, gak tahu nungakno wong tuane, medhit nang wong tuane. Ini mungkin tolak ukur sukses di mata orang luar sana. Tapi di mata kita, sukses yang pertama tatkala sekali lagi kita kemudian tahu, diberi paham tentang apa yang seharusnya kita perjalankan dalam hidup, dan kita kemudian betul-betul menyadari akan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah yang punya kewajiban mengabdi kepada Allah dengan seluruh apa yang kemudian Allah titipkan kepada kita, pikiran, kecerdasan, waktu, harta, dan lain sebagainya.
Maka inilah tolak ukur sukses kita. Maka ini bisa digambarkan sukses ini bahwa yang kita cari adalah bagaimana Allah itu secara ringkas, ini khusus santri lebih-lebih, secara ringkas bahwa sukses itu tatkala kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini penting